Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini RSUD Ibnu Sina mengadakan vaksinasi yang kedua, yaitu vaksinasi AstraZeneca yang dilakukan pada pegawai Icon Mall dan Hotel Santika. Salam sehat, ya. Mbak Ellen ya, Mbak Ellen di sini saya mau tanya, untuk persiapan vaksinasi di Icon Mall sendiri ini bagaimana, Mbak? Oke, terkait pelaksanaannya sendiri, kita memulainya dengan sangat dadakan ya. Dalam waktu 1 hari kita menyiapkan untuk seluruh acara ini, mulai dari persiapan tempat, kemudian pensterilan lokasi. Semalam tempat lokasi untuk vaksin ini sudah kami sterilkan oleh tim kami, sehingga nantinya nakes dan rekan-rekan yang datang untuk vaksin di sini itu sudah clear lah semuanya, jadi sudah siap untuk divaksin begitu. Untuk target vaksinasi sendiri berapa orang untuk hari ini ya, Mbak ya? Untuk hari ini saja targetnya sekitar 300 lebih, Bu. Untuk detailnya sekitar 380-an untuk target hari ini ya. Vaksinasi ini berarti berjalan 2 hari ya, Mbak ya? Benar. Ya, yang pertama? Yang pertama hari ini tanggal 4 Agustus, kemudian yang kedua tanggal 5 Agustus. Hal itu kita lakukan untuk menghindari kerumunan juga, karena kan saat ini lagi PPKM juga, dan kita juga memastikan protokol kesehatan kita tetap jalan sangat ketat juga, Bu. Untuk harapan Mbak sendiri tentang vaksinasi yang ada di Indonesia itu bagaimana? Harapan saya untuk pemberian vaksinasi bisa merata ke seluruh lapisan masyarakat, karena itu adalah salah satu program pemerintah, dan harapan kami juga agar vaksin ini tersebar di seluruh Indonesia sehingga tidak ada lagi warga yang belum vaksin seperti itu. Terima kasih Mbak Ellen atas waktunya. Ini mau menanyakan tentang vaksinasi yang ada di Icon Mall pada saat ini. Nah, untuk yang pertama, bagaimana persiapan dari pihak farmasi sendiri terkait vaksinasi yang diadakan di luar rumah sakit? Baik, saya dari tim vaksinasi kebetulan mewakili dari
dari instalasi farmasi yang bertanggung jawab penuh terhadap penanganan vaksin dan pengelolaannya. Hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah vaksin ini sangat sensitif terhadap suhu. Jadi sebisa mungkin kita persiapkan perlengkapan yang berhubungan dengan vaksin agar suhunya tetap stabil. Perlu diketahui bahwa vaksin ini penyimpanannya harus suhu di bawah 8 derajat Celcius. Jadi kurang lebih antara 5, 6, dan 7 derajat Celcius. Jadi kita sudah di rumah sakit, terutama letaknya di gudang farmasi, kita sudah punya cold chain yang bisa memfasilitasi dan mempertahankan suhu. Untuk penggunaan vaksin di luar lingkungan rumah sakit, kita sudah menggunakan beberapa vaksin karir, yaitu vaksin karir ada yang ukurannya besar dan ada yang ukuran kecil. Nah, untuk acara yang dilakukan di luar rumah sakit, kita menggunakan 2 tipe vaksin karir, yaitu vaksin karir yang besar yang ukuran 80 liter dan vaksin karir yang kecil yang ukuran 5 liter. Nah, vaksin karir itu yang besar itu nanti sebagai boxnya, sebagai tempat penyimpanannya. Kemudian untuk vaksinasinya karena layanan vaksinasi itu mungkin ada beberapa meja, di tiap meja sudah kita siapkan vaksin karir yang kecil-kecil. Jadi untuk memudahkan petugas vaksinasi dalam melakukan vaksinasi. Terima kasih Mas. Untuk kendala sendiri, apakah ada kendala selama ini untuk vaksinasi di luar rumah sakit? Kendalanya sebenarnya lebih ke transportasinya, karena lumayan berat untuk vaksin karirnya itu tadi. Karena vaksin karirnya itu kita harus mempertahankan suhu, maka kita harus menaruh aspek-aspek yang cukup banyak agar suhu itu tetap stabil kisaran 5-7 derajat Celcius. Dan untuk mengetahui suhu itu kita sudah menyiapkan termometernya di tiap-tiap vaksin karirnya. Jadi setiap 5-10 menit kita akan pantau suhunya. Jadi kendalanya adalah, pertama adalah transportasinya, yang kedua adalah pemantauan suhunya. Karena suhunya pasti akan meningkat karena esnya makin lama akan makin mencair. Apakah ada evaluasi Mas terkait vaksinasi yang dilakukan di rumah sakit, di luar rumah sakit untuk di kemudian hari? Mungkin yang perlu dipersiapkan ke depan selain kendala transportasi tadi, kita harus menyiapkan juga tempat penyimpanan di lapangan itu sebisa mungkin ada suhu yang rendah. Jadi bukan di ruang terbuka seperti itu. Jadi suhunya nanti stabil. Kemudian yang kedua adalah kita perbanyak lagi vaksin karirnya yang kecil-kecil karena ternyata di lapangan orang yang divaksin tuh banyak, akhirnya butuh meja banyak. Jadi kita butuh banyak lagi vaksin karir. Kemudian harapan dari Mas Yusron sendiri apa untuk vaksinasi COVID-19 ini? Ya, harapannya adalah agar seluruh masyarakat di Gresik pada khususnya dan seluruh Indonesia tervaksin semua sehingga pandemi ini segera berakhir, kita beraktivitas normal lagi dan semuanya sehat kembali. Itu saja harapannya. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Yusron atas waktunya. Mas Yulham mau nanya-nanya nih tentang persiapan di bidang IT sendiri saat melakukan vaksinasi di luar rumah sakit. Gimana Mas persiapannya? Kami dari bidang IT, saya sendiri membantu klinik vaksin melakukan vaksinasi di Econ Mall ini. Kita dari IT sudah menyiapkan 6 laptop untuk pendaftaran bagi pasien yang mau vaksin. Untuk jaringannya sendiri kita sudah disediakan oleh Econ Mall. Untuk akses ke pikernya sudah lancar, tidak ada kendala. Apakah ada evaluasi Mas dari Mas Yulham terkait juga kegiatan vaksinasi? Ya, untuk evaluasinya sendiri mungkin persiapannya mungkin agak pagi lagi biar tidak mengganggu waktunya vaksinasi gitu. Mau nanyain juga nih Mas tentang harapan dari Mas Yulham terkait vaksinasi COVID-19 ini Mas, gimana Mas? Ya, harapannya masyarakat aktif
bila ada vaksinasi segera diikuti. Karena apa? Dengan vaksin itu kita bisa menghindari resiko yang lebih berat, bisa mencegah lah dari parahnya penyakit itu. Terima kasih Mas Ilham atas waktunya. Pagi Mbak, iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Priscila. Iya. Mbak Prisil mau tanya, bagaimana yang dirasakan Mbak Prisil tadi setelah vaksinasi? Yang dirasakan itu pegel, tangannya pegel. Iya, pegel-pegel. Tapi untuk keseluruhannya baik-baik aja kok, aman. Iya. Terus untuk harapannya Mbak Prisil sendiri, bagaimana vaksinasi yang telah diadakan di Icon Mall ini? Harapannya seluruh staf atau pekerja yang ada di Icon Mall semuanya bisa mendapatkan vaksin dan semuanya daya tubuhnya bisa sehat semua dan kondisi pandemi ini semoga segera berakhir dan dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih Mbak Prisil. Selamat pagi Mbak. Iya. Dengan siapa? Mbak Tamara. Iya. Mbak Tamara mau tanya nih, bagaimana tanggapan Mbak waktu vaksinasi yang pertama? Ini sekarang vaksinasi yang kedua ya? Waktu vaksinasi yang pertama sih awalnya deg-degan kan karena banyak faktor-faktor yang bikin takut. Terus akhirnya bisa vaksin, terus berhasil vaksin pertama. Cuman paling itu kena kayak orang-orang kan bilangnya ada yang sakit-sakit. Cuman yang saya rasain sih cuman sakit di area bekas suntikan sama ngantuk aja, terus sama tambah nafsu makan sih, itu aja yang saya rasain. Harapannya Mbak untuk vaksinasi di Indonesia ini? Harapan saya sih semoga semua rakyat Indonesia udah dapat vaksin dosis kedua, terus semoga perekonomian Indonesia juga bangkit kembali, terus pekerja-pekerja yang di Indonesia juga bisa bekerja dengan normal kembali. Ya, terima kasih Mbak Tamara atas waktunya. dan kerja kerasnya untuk para tenaga kerja yang telah mensupport dan mensukseskan acara vaksinasi yang kedua. Dan hari ini kita akan langsung memberikan apresiasi tertinggi dari Icon Mall yang diwakili oleh Bapak General Manager kami, Bapak Alfialdi Bainer, diberikan kepada Ibu Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik, Ibu Dr. Diki Sandra Fiana, IHMKes. Langsung diabadikan dan langsung diliput oleh rekan-rekan media, diwakili oleh Bapak Agus dari RCTI dan Bapak Willy dari Tribun News. Terima kasih sekali lagi atas apresiasi kami tertinggi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik, para tenaga kesehatan yang telah membantu mensukseskan acara ini.